Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sementara anggota ras King Yuan terkejut, dia menguatkan hatinya dan sedikit kekejaman melintas di matanya. Jika mereka kalah dalam persaingan kekuatan, itu akan menjadi aib bagi suku mereka, dan mereka tidak akan mampu menghadapi rakyatnya sendiri lagi. Dengan teriakan nyaring, cahaya merah darah melintas di matanya, dan dua tanduk tajam di kepalanya tiba-tiba memanjang. Otot-otot di tubuhnya juga mulai membengkak dengan cepat, dan pembuluh darah di tubuhnya membengkak. Seluruh tubuhnya berukuran 2 kali lipat sekali lagi. Pergi ke neraka, King Yuan meraung dan membanting tinjunya ke bawah. Untaian kabut berwarna merah darah merembes keluar dari ujung tinjunya, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya meningkat 10 kali lipat. Akibatnya, Han Li terpaksa menurunkan tubuhnya karena kekuatan besar yang diberikan padanya. Namun, kilat menyambar matanya lagi, dan dia menginjak tanah dengan kedua kakinya yang telah tenggelam jauh ke dalam tanah. Dengan ledakan kekuatan, dia melesat ke atas seperti tombak petir, menjatuhkan tinju anggota klan King Yuan. Tubuhnya berkedip dan dia tiba-tiba muncul tinggi di langit. Dia merentangkan tangannya seperti elang yang melebarkan sayapnya. Detik berikutnya, guntur menggelegar di langit. Petir perak menghujani seperti hujan lebat. Sosok yang sangat besar menukik ke bawah dan menabrak anggota ras King Yuan. Saat dia menstabilkan dirinya setelah diserang oleh Han Li, dia disambut oleh pemandangan burung petir bersayap perak raksasa yang jatuh dari atas seperti gunung, menabrak tubuhnya dengan kekuatan yang tak terhentikan. Serangan ini sangat kuat dan berat, dan disertai dengan gelombang petir yang dahsyat. Anggota ras King Yuan langsung terhempas ke tanah. Tubuhnya disambar puluhan ribu sambaran petir hingga menyebabkan dagingnya terbelah dan kulitnya hangus hitam. Dia langsung jatuh ke tanah. Anggota tubuhnya bergerak beberapa kali seolah ingin meronta, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah melancarkan serangan ini, tubuh Han Li tiba-tiba menyusut kembali ke bentuk manusianya. Petir menyambar ketika dia kembali ke sisi kereta yang ditarik binatang buasnya, di mana dia tanpa ekspresi memandang makhluk King Yuan yang telah jatuh ke tanah. Meski daging anggota ras King Yuan terkoyak dan lukanya tidak ringan, sebenarnya tidak serius. Dari sini terlihat betapa kuatnya fisik anggota ras King Yuan. Han Li tidak berniat mengambil nyawanya. Sudah cukup baginya untuk berada dalam kondisi yang menyedihkan. King Yuan sedang berjuang sejenak sebelum mati rasa perlahan-lahan hilang dari tubuhnya. Dia perlahan-lahan duduk dari kawah di tanah, dan ketika dia melihat ke arah Han Li lagi, rasa jijik di matanya telah benar-benar hilang, digantikan dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Betapa memuaskannya, sungguh memuaskan. Bukankah orang ini cukup sombong sebelumnya? Kenapa dia tidak bersikap sombong sekarang? Menurutku, senior dari ras Raja Wali Guntur ini sangat kuat dan rendah hati. Sepertinya dia adalah ahli tersembunyi. Aku ingin tahu siapa sesepuh dia. Semua ras binatang di sekitarnya tersendat sejenak saat melihat ini sebelum bersorak riuh. Mereka semua mencemooh nama ras King Yuan, dan mereka semua menatap Han Li dengan penuh hormat di matanya. Sang Tu dan Cloud Leopard semakin bersemangat. Cara mereka memandang Han Li telah berubah, dan ketidakpuasan terhadap Han Li telah hilang. Dari sudut pandang mereka, fakta bahwa dia bisa dengan mudah mengalahkan anggota ras King Yuan, yang terkenal dengan kekuatannya, hingga dia tidak bisa bangun setelah sekian lama sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasa dia. Ketika Han Li melihat pihak lain tidak berniat bertarung lagi, dia perlahan berbalik dan berjalan kembali ke gerbongnya. Tepat pada saat ini, cemoohan dari kerumunan tiba-tiba terhenti. Alis Han Li berkerut saat dia menoleh untuk melihat sumber keributan. Dia melihat anggota ras King Yuan lainnya, yang mengenakan baju besi tembaga tetapi separuh tubuhnya terbuka, berjalan keluar dari gerbang kota. Ukurannya lebih besar dari yang sebelumnya,
dan auranya bahkan lebih stabil. Dia setidaknya sebanding dengan kultivator dewa primordial puncak. King Chong, dasar sampah. Kamu benar-benar mempermalukan kami, kata pria itu dengan suara serak. Saudaraku, aku, enyahlah. Sebelum anggota suku King Yuan, yang dipanggil King Cha, dapat mengatakan apapun, wajahnya ditampar oleh orang itu, membuatnya terbang. Saudaraku, saudara laki-laki King Chong, mungkinkah orang itu adalah darah baru ras King Yuan? Seseorang berseru, benar, orang itu pastilah penerus paling murni dari garis keturunan Zuyan dalam jutaan tahun terakhir. Dia juga pemimpin ras King Yuan berikutnya, seru seseorang. Hehe, ini akan menarik. Set, bersikaplah lembut. Kudengar orang ini pemarah. Jika kamu tidak ingin dibunuh, tenang saja. Han Li tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia mendengarkan obrolan di sekitarnya. Adikku mungkin sampah, tapi dia bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan siapapun. Karena dia tidak bisa memenangkan kembali wajah ras King Yuan, aku akan melakukannya untuknya sebagai saudaranya. Katakan padaku, apakah kamu menginginkan pemenang atau pertarungan hidup dan mati? King Chong bertanya dengan ekspresi tenang. Han Li merasa murung. Setelah mengalahkan si kecil, datanglah si besar. Setelah mengalahkan yang besar, apakah yang tua akan datang? Dia punya sesuatu yang harus dia lakukan, dan dia tidak tahan dengan keterikatan tanpa akhir ini. Lupakan saja, aku akan lebih lugas. Bagaimana kamu ingin mati? King Chong menambahkan ketika dia melihat Han Li tidak berbicara. Otot-otot di lengannya menegang dan pembuluh darahnya menonjol. Mata Han Li menyipit saat mendengar ini dan ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Telapak tangannya berderak di balik lengan bajunya dan busur petir kecil berwarna perak menari tanpa henti. Kerumunan di sekitarnya telah benar-benar tenang dan perhatian mereka terfokus pada keduanya. Mereka ingin melihat berapa banyak gerakan yang akan dilakukan King Chong untuk membunuh keturunan klan Raja Wali Guntur ini. Sang Tu dan Cloud Leopard bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Keringat dingin menetes dari dahi mereka dan mereka tampak ragu apakah mereka harus mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri atau tidak. Lagi pula, dari sudut pandang mereka, meskipun Han Li kuat, dia jelas bukan tandingan pemimpin ras King Yuan berikutnya. Jika dua klan kecil mereka menyinggung perasaannya, mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya. Saat suasana di depan gerbang kota sedang mencekam dan konflik akan segera pecah, sebuah suara yang jelas tiba-tiba memecah ketegangan. Hei, kakak, bukankah itu kakak batu? Han Li terkejut mendengar suara familiar ini dan segera melihat ke arah pintu masuk. Dia melihat seorang gadis cantik dengan rok seputih salju dengan sosok lincah dan anggun melompati. Wajahnya yang cantik dan tanpa celah seakan membawa pesona alam, membuat semua orang yang hadir tanpa sadar menelan seteguk air liur. Bahkan King Chong tidak bisa mengalihkan pandangannya saat matanya tertuju pada gadis itu. Namun, mata wanita muda itu bersinar terang dan dipenuhi senyuman murni. Matanya dipenuhi bayangan Han Li, dan tidak ada ruang bagi orang lain di sekitarnya. Leer, alis Han Li melengkung saat dia memanggil sambil tersenyum. Detik berikutnya, angin harum menyambut lubang hidungnya dan tubuh lembut dan halus muncul di pelukan Han Li. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mata mereka hampir menyemburkan api, sangat iri pada Han Li dan kesan baik yang mereka miliki terhadapnya karena dia mengalahkan King Chong langsung terhapus. Gadis ini secara alami tidak lain adalah rubah kecil, Liu Leer, yang bergantung pada Han Li di domain Roh Huan. Kakak, kenapa kamu ada di sini? Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu akan datang? Saya bisa saja pergi untuk menyambut Anda. Aku baru saja merasakan auramu di kota, tapi hanya samar-samar terlihat jadi aku tidak bisa memastikannya. Aku datang ke sini secara kebetulan, tapi menurutku itu bukan kamu yang sebenarnya.
Liu Le'er sangat bersemangat dan nadanya sangat tergesa-gesa. Han Li memegang bahunya dan mendorongnya sedikit. Setelah memandangnya dari atas ke bawah, dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kamu benar-benar sudah dewasa. Kamu bukan lagi gadis kecil yang menunggangi leherku." Ketika Liu Le'er mendengar ini, dia teringat masa lalu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu malu. Adegan ini menarik perhatian orang banyak dan membuat mereka semakin mabuk. Gadis ini jelas tidak menggunakan teknik menyihir apapun, tetapi mereka masih merasa seolah-olah telah meminum anggur abadi dan pikiran mereka berada dalam kekacauan. Dari mana gadis kecil ini berasal? Cepat menyingkir. Cao Ren tertegun di tempat sejenak sebelum dia menekan pikiran di benaknya dan berteriak dengan marah. Saat Han Li mendengar ini, dia juga sedikit marah. Belum lagi dia terprovokasi tanpa alasan, memblokir jalan selama setengah hari hanya akan menarik lebih banyak penonton. Begitu Dewa Surgawi Agung muncul, identitasnya pasti akan terungkap. Saat dia hendak melangkah maju dan menyingkirkan masalah di sini, Liu Le'er tiba-tiba mengulurkan tangan giok ramping dan memegang lengannya. Kemudian, dia berjalan melewati Han Li dan datang ke depannya dan dengan anggun membungkuk kepada Cao Ren. "Kamu adalah rekan Daois dari klan King Yuan, kan? Anda harus mengenali hal ini, bukan?" Begitu Liu Le'er selesai berbicara, dia membalik telapak tangannya dan skala bulat seukuran telapak tangan muncul di tengah telapak tangannya. Dia melambaikan benda di tangannya agar Cao Ren bisa melihatnya lebih jelas. Han Li meliriknya dan melihat sisiknya benar-benar seputih salju, dan ada lapisan riak di permukaannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya sedikit, dan ada sedikit kejutan di matanya. Dia menyadari bahwa benda yang diberikan Li Qima kepadanya setelah meninggalkan alam rahasia menara waktu persis sama dengan benda ini. Bukan hanya dia saja, ketika masyarakat sekitar melihat dan mengenali benda tersebut, mereka saling sujud, bahkan ada orang yang langsung berlutut di tanah dan bersujud. Hal ini membuat Han Li semakin terkejut. "Ini adalah tanda dari Raja Roh Sejati, mengapa kamu memilikinya? Mungkinkah?" Setelah membungkuk, Cao Ren bertanya. "Ya, saya dari klan Rubah Surgawi." Liu Le'er tersenyum cerah dan berkata, "Le'er, skala apa ini? Kenapa terlihat sangat langka?" Han Li bertanya melalui transmisi suara. "Kakak, skala bulu transformasi ini adalah tanda unik dari Raja Roh Sejati, dan hanya ada 7 di dunia. Ini mewakili kepercayaan Raja Roh Sejati. Klan Rubah Surgawi telah lama mengikuti Raja Roh Sejati waktu, dan kami telah memberikan kontribusi yang besar, jadi kami dihargai dengan satu kontribusi. Leluhur tua menyukaiku, jadi dia selalu membiarkanku membawanya," Liu Le'er menjelaskan melalui transmisi suara. Ketika Han Li mendengar ini, dia semakin bingung. Mengapa Li Qima memberikan hal yang begitu penting padanya? Melihat sosok Liu Le'er dan sisik bulu di tangannya, Seng Xian sepertinya akhirnya mengenali identitasnya, namun saat matanya tertuju pada Han Li, matanya menjadi semakin suram. "Ini temanku, demi token dan wajah klan Rubah Surgawiku, tolong lepaskan ketidaknyamanan sebelumnya dan biarkan mereka mengikutiku ke kota." Liu Le'er berkata sambil tersenyum sambil menyimpan token itu. Ketika Seng Xian mendengar ini, wajahnya mulai menunjukkan ekspresi lucu. Dia tersenyum dan berkata, "Saya sudah lama mendengar bahwa klan Rubah Surgawi Anda suka memiliki hubungan ambigu dengan klan manusia. Sekarang tampaknya kalimat ini memang benar adanya. Orang di samping Anda pasti memiliki motif tersembunyi untuk menyelinap ke domain liar kami, tetapi Anda membelanya. Apakah Anda mencoba memberontak melawan klan liar? Apa yang kamu katakan terlalu tidak masuk akal. Mohon maafkan saya karena telah menaruh topi sebesar itu di kepala putri saya." Ketika Liu Le'er mendengar ini, ekspresinya juga sedikit berubah, dan dia menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Dia sudah sangat jelas tentang tingkat rasa jijik yang dimiliki klan liar terhadap klan manusia.
Orang ini sebenarnya menunjukkan identitas Han Li sebagai klan manusia, yang tidak diragukan lagi memaksa Han Li ke jalan kematian. Benar saja, ekspresi semua orang berubah setelah mendengar bahwa Han Li adalah manusia. Beberapa dari mereka menilainya dengan kebingungan di matanya, sementara yang lain memelototinya dengan rasa permusuhan di matanya. Bahkan Sang Tu dan Cloud Leopard memandang dari sisi lain kereta dengan ekspresi rumit. Mengenai identitas Han Li, bukan karena mereka tidak memiliki keraguan di dalam hati, tetapi mereka hanya tidak mau mengakuinya. Di satu sisi, karena kekuatannya, dan di sisi lain, tanpa Han Li, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk datang ke kota Zhenhuang. Dan belum lama ini, Han Li juga menyelamatkannya, sehingga mereka berdua takut, hormat, dan berterima kasih kepada Han Li. Yang mulia bernama Sheng Xian, kan? Anda boleh makan apapun yang Anda mau, tapi Anda tidak bisa mengatakan apapun yang Anda mau. Keturunan roh sejatiku tidak bisa dipalsukan, kan? Apa hakmu untuk mengatakan bahwa aku manusia? Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat dia mencibir. Garis keturunan bukanlah satu-satunya metode pewarisan. Selama bertahun-tahun, tidak jarang manusia mencuri garis keturunan binatang iblis atau bahkan roh sejati demi kultivasi. Meskipun kamu memiliki keturunan roh sejati, itu tidak berarti kamu adalah salah satu dari kami. Terlebih lagi, saat dia mengeluarkan Transforming Feather Scale, kamu bahkan tidak membungkuk padanya. Dari sini terlihat bahwa Anda tidak menghormati Raja Roh Sejati. Tidak mungkin Anda salah satu dari kami. Sheng Xian mencibir. Analisismu memang masuk akal, tapi sayangnya itu semua hanyalah tebakan liar. Saya hanya punya satu pertanyaan untuk Anda. Jika saya adalah mata-mata yang dikirim oleh ras manusia, apakah saya akan memiliki barang ini? Han Li mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Saat berbicara, dia membalik telapak tangannya, dan dengan kilatan cahaya, benda yang identik dengan yang diambil Liu Leer sebelumnya muncul di tangannya. Skala bulu transformasi yang lain, seru seseorang di antara kerumunan. Itu tidak mungkin palsu, kan? Mungkinkah orang ini juga dipercaya oleh Raja Roh Sejati? Semua orang terkejut sekali lagi. Bahkan mata Liu Leer bersinar karena terkejut. Namun, kali ini, selain sebagian penonton yang membungkuk, sebagian besar penonton tidak bergerak. Mata mereka dipenuhi keraguan. Lelucon macam apa ini? Token Anda pasti palsu. Ada total 7 token Raja Roh Sejati. Bagaimana bisa 2 di antaranya muncul bersamaan? Ekspresi wajah Sheng Xian menjadi serius. Apakah barang ini asli atau palsu? Kamu harus tahu di dalam hati. Kamu juga mengatakan bahwa total barang ini hanya ada 7. Izinkan saya bertanya, siapa yang memiliki kemampuan untuk meniru token yang bahkan memiliki aura dan penampilan yang sama? Liu Leer berkata dengan sungguh-sungguh. Sheng Xian berhenti sejenak setelah mendengar ini, tapi dia tetap tidak minggir. Han Li mencibir dan berkata, saya sudah menunjukkan barangnya kepada Anda. Jika Anda tidak minggir, jangan salahkan saya karena tidak menghormati suku King Yuan Anda. Baiklah, saya ingin melihat apakah Anda dapat mempermalukan suku King Yuan saya, atau apakah saya dapat memperlihatkan sifat asli Anda. Sheng Xian sepertinya sudah mengambil keputusan. Mata Han Li sedikit menyipit saat melihat ini dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Keterlambatan singkat Sheng Xian kemungkinan besar karena dia telah menerima instruksi dari seseorang yang tidak tahu apa-apa. Orang itu mampu membuat Sheng Xian menyerangnya bahkan setelah melihat tokennya. Seseorang yang bisa melakukan ini kemungkinan besar adalah Dewa Surgawi Agung. Dengan mengingat hal ini, Han Li menjadi lebih berhati-hati. Dia mengirimkan suaranya ke Liu Leer. Pasti akan ada kekacauan di sini, dan identitasku kemungkinan besar akan terungkap. Tidak aman bagimu untuk tinggal bersamaku. Kembalilah ke suku rubah surgawimu dulu.
Aku akan menemukan cara untuk menghubungimu setelah aku bebas. Kakak batu, Leer bukan lagi gadis kecil yang hanya tahu cara bersembunyi di belakangmu di masa lalu. Jangan khawatir, bahkan jika kita bertarung, aku memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Jantung Han Li berdetak kencang saat mendengar ini. Dia merasa lega ketika teringat bahwa Liu Leer berasal dari suku rubah surgawi, salah satu dari 16 klan liar besar di dunia liar. Kamu masih belum tahu kalau kamu akan mati. Seng Xian semakin cemburu saat melihat betapa dekatnya Han Li dan Liu Leer satu sama lain. Dia meraung dan menyerang ke depan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, lingkaran cahaya merah tua beriak di bawah kakinya, menyebabkan seluruh tembok kota bergetar. Para penonton mundur, hanya menyisakan Han Li dan Liu Leer di tengah. Mata Han Li menyipit. Dia melihat mata Seng Xian memerah, dan di kulitnya yang terbuka, ada garis merah kuno yang memancarkan aura buas dan haus darah. Di saat yang sama, tubuhnya hanya bertambah sedikit. Itu tidak berlebihan seperti wajah Seng Xian, tapi wajahnya telah mengalami perubahan yang lebih jelas. Hidungnya memendek, mulutnya menonjol, dan dua taring besar menjulur dari mulutnya. Dia semakin terlihat seperti kera berkepala putih yang ganas. Melihat dia bergegas ke depan, mata Han Li tiba-tiba menyipit. Dia juga mengambil langkah maju, melindungi Liu Leer di belakangnya. Liu Leer baru saja hendak melakukan sesuatu, tetapi dia merasakan kekuatan lembut mendorong tubuhnya ke belakang, mendarat ratusan kaki jauhnya. Tapi dia melihat tangan Han Li terulur di depannya, dan terdengar suara gemuruh guntur. Benang listrik perak melonjak, berputar menjadi dua cakar petir perak besar di kehampaan, dan bertabrakan dengan tinju kera berkepala putih. Dalam semburan cahaya listrik, seni penekan neraka iblis surgawi Han Li diaktifkan pada saat yang bersamaan. Semua kekuatan di tubuhnya berasal dari lengannya, dan dia tiba-tiba meraih tangan Seng Xian dengan kedua tangannya, mencoba memelintirnya ke tanah. Alhasil, di bawah putaran ini, dia merasa tubuh Seng Xian kokoh seperti gunung, tidak bergerak sama sekali. Kamu berani bersaing denganku dalam hal kekuatan. Kamu meminta untuk dipermalukan. Seng Xian mencibir dan tiba-tiba menarik kembali tinjunya. Han Li tidak bisa mengendalikannya, dan hanya bisa membiarkannya lepas dari tangannya. Han Li cukup terkejut. Dalam 12 transformasi kebangkitannya, kekuatan petir memang tidak sekuat kera gunung raksasa, tapi jelas tidak lemah. Kera di depannya ini sebenarnya lebih kuat darinya. Sebelum dia bisa mengetahuinya, tinju Seng Xian mengikuti dari dekat, menghantam kepalanya. Lampu listrik perak menyala di tubuh Han Li, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang dari bawah tangannya. Saat berikutnya, dia muncul di belakang kepala Seng Xian. Pada saat yang sama, cahaya hijau menyala di tangannya, dan pedang awan bambu hijau muncul. Ada ledakan petir di tubuh pedang, dan cahaya listrik keemasan melonjak dalam hiruk-pikuk. Langsung ke belakang leher Seng Xian. Kecepatan serangan ini sangat cepat sehingga Seng Xian tidak punya waktu untuk berbalik. Namun, dia mendengar teriakan keras dari mulutnya, dan garis-garis di belakang lehernya bersinar terang. Kemudian, kulitnya berubah menjadi merah kristal dan transparan. Kemudian, cahaya keemasan cemerlang meledak. Fluktuasi aneh menyebar di tengah cahaya keemasan yang cemerlang. Kemudian, lingkaran cahaya merah darah tiba-tiba menembus keluar, dan menghantam Han Li dengan kecepatan yang sangat cepat. Han Li merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tanpa sadar membalikkan roda harta karun kebenaran di dalam tubuhnya, dan tubuhnya bergerak secara horizontal. Gelombang cahaya berwarna merah darah terbang melewati tubuhnya, dan menghantam tembok kota, dan seluruh tembok kota berguncang. Han Li hanya merasakan sakit yang menusuk di sisi bahunya. Ketika dia melihat ke samping, dia menemukan bahwa pakaian di bahunya telah robek seluruhnya, dan bahunya yang terbuka berwarna merah darah. Dia memeriksanya dengan penuh perhatian,
dan menemukan bahwa sepertinya ada lapisan magma merah di bahunya. Itu mengalir menuju lengannya, dan film kutub nyata yang menyelimuti permukaan tubuhnya telah terbakar oleh kekuatan ini. Ketika dia melihat ke belakang lagi, dia menemukan ada lubang di tembok kota di belakangnya. Tembok kota yang sangat keras yang ditopang oleh formasi tersebut sepertinya telah terbakar habis, dan ada magma merah yang mengalir melalui celah-celah batu bata. Han Li sedikit mengernyit. Dia mengangkat tangannya, dan lapisan api perak menempel di telapak tangannya. Kemudian, dia menggunakan jari-jarinya seperti pisau untuk memotong bahunya. Benda mirip magma itu terkikis sedikit demi sedikit. Namun, meskipun magma di bahunya telah dihilangkan, Han Li masih merasakan ada kekuatan aneh yang samar-samar terlihat di lukanya, yang membuat pemulihan daging dan darah di sana menjadi sangat lambat. Saudaraku, jangan bersaing dengan orang ini dengan kekerasan. Leer bisa membantumu. Liu Leer memanggil dari jauh. Han Li menggelengkan kepalanya padanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, dan tidak ingin dia terlibat. Di saat yang sama, ada seorang lelaki tua bungkuk berambut putih di tembok kota. Dan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia menatap Han Li, dan mata lamanya sedikit menyipit saat dia bergumam, fisiknya tidak buruk, dan dia bahkan mengembangkan hukum waktu. Meskipun sebagian besar hanya dangkal, itu masih merupakan hukum tertinggi. Saya khawatir Dianer harus menghabiskan banyak usaha. Kulit lelaki tua itu gelap, dan hanya wajahnya yang agak putih. Ada banyak jurang di wajahnya, yang membuatnya terlihat agak aneh. Auranya sangat terkendali, dan dia tidak mengungkapkan apapun saat dia berdiri di sana. Selagi dia berpikir, dia melihat kekosongan di bawah tembok kota tiba-tiba menjadi sedikit terdistorsi, dan sepertinya ada lapisan kabut merah yang menyebar di dalamnya. Dia bahkan menggunakan trik ini. Sepertinya tidak akan ada kecelakaan. Orang tua itu tersenyum.